sebelumnya mata kuliah umum apapun itu biasanya antara 4 mata kuliah umum, bahasa Indonesia, kadang bahasa Inggris, Pancasila, kewarganegaraan dan agama. Nah, itu formatnya sama 11-12. Jadi outputnya dan sistemnya penilaiannya juga sama, RPS-nya juga sama, hanya yang membedakan itu tema mata kuliahnya pastinya. Kalau KWN ya ke KWN, kita agamanya ke agama. Nah, dalam mata kuliah umum kemudian di akhirnya itu efektifnya itu di pertemuan ke-11. Pertemuan ke-11 itu sudah fokus kita membahas tentang kita sudah fokus membahas tentang proyek ini. Jadi pertemuan ke-11, 12, 13, 14 dan terakhir 15 itu kita sudah membahas proyek ini. Nah, kita pertemuan hari ini adalah pertemuan yang ke-10, artinya kita maju lebih awal satu pertemuan. Memang itu saya sengaja, kenapa? Biar teman-teman memiliki space waktu yang lebih panjang lagi. Seringnya sebelum-sebelumnya itu terlalu mepet waktunya. Dirasa pertemuan 11 sampai ke 14 atau ke-15 itu terlalu mepet. Jadi saya sengaja kenapa di awal saya bilang juga setiap pertemuan kita satu tema, dua tema dan seperti itu secara seling-selingan gitu, saling gantian biar teman-teman memiliki space waktu yang lebih banyak. Itu ya. Nah, dalam proyek ini outputnya sama sekali lagi kita nanti luarannya atau hasilnya itu ada 3 macam berupa video, berupa infografis dan berupa artikel. Nah, nanti apa namanya pengerjaannya di minggu berikutnya, minggu 11, ini kan pekan ke-10. Minggu 11, 12, 13, 14, oke. Di 13, 14 ini nanti saya harapkan teman-teman sudah selesai semua, maksimal pertemuan ke-14. Sengaja saya sisakan satu pertemuan, oke, pertemuan 15 karena kalau di RPS pertemuan ke-16 adalah pertemuan yang UAS. Pertemuan 15 ini kosong untuk barangkali teman-teman ada mau menambahkan tema di luar RPS, saya persilahkan. Oke. Kemudian saya gunakan satu space pertemuan ini juga barangkali untuk yang proyek ini masih belum selesai, masih ada waktu. Tapi harapan saya pertemuan ke-15 itu sudah selesai, betul-betul sudah clear. Hanya pertemuan ke-15 itu kita gunakan space waktu kosong ini, terserah saya akan ikuti mekanisme teman-teman. Mau ada kelas, oke. Dengan tema dari teman-teman, oke, saya yang bahas misalkan. Atau tidak ada kelas sama sekali, tidak jadi masalah juga. Karena kita secara muatan materi sudah selesai, kemudian project juga sudah clear, jadi kita sudah zona nyaman tuh. Nah, di pertemuan ke-15 itu nanti teman-teman boleh katakan mau saya mau bed rest saja Pak, mau istirahat saja, mau persiapan UAS, it's okay, nggak jadi masalah. Sekali lagi, karena kita sudah mencapai apa namanya, sudah mencapai targetnya gitu ya, seperti itu. Nah, nanti akan saya share screen tema pertemuan kita hari ini. Oke, saya share screen dulu ya. Itu sudah saya kirimkan modulnya. Oke. Oke. Baik, saya mulai ya. Saya langsung saja ke pokok-pokok pembahasannya. Ini oke, langsung saja ke pokoknya di sini halaman berapa ini? Halaman ke-5, ke-6. Nah, dalam halaman ke-6 ini teman-teman, itu yang sudah saya kirimkan di grup. Ini ada beberapa tema, pilihan tema ya.
ada pilihan tema. Oh ya, sebelum saya masuk ke sini, saya tanya dulu, di semester ini mendapatkan mata kuliah umum lagi nggak? Apa sudah selesai semuanya? Selain mata kuliah agama maksudnya, ada nggak? Boleh silakan ditanggapi. Pancasila, Kak. Pancasila, Pak. Pancasila, oke, baik, baik, baik. Tema Pancasila dengan dengan agama Islam nanti mungkin bisa teman-teman. Oke, nanti aja. Oke, tema-tema ini nanti saya akan masuk ke sana. Tema-tema ini ada pilihan 1 sampai 9 ini, silahkan teman-teman pilih. Oke. Misalkan isu inklusi sosial, toleransi. Nah, untuk datanya, ini kan karena project harus by data. Datanya teman-teman misalkan mau tanya ke masjid. Oke, mau tanya ke takmir masjid, salah satu masjid besar misalkan di Kota Malang, atau Anda mau datang ke gereja atau ke tempat ibadah yang lain tentang isu toleransi. Sebenarnya terutama toleransi di Indonesia ini masih zona nyaman atau sudah ada tanda-tanda berbahaya atau bagaimana, itu kan harus by data. Oke. Atau pemahaman generasi muda tentang toleransi agama itu masih relevankah atau seperti apa? Oke. Nah, datanya kalau Anda mengambilnya itu lapangan, riset lapangan, seperti yang saya sampaikan, katakan ke masjid A, ke tempat ibadah B, dan seterusnya. Barangkali harus menggunakan, karena itu ke instansi, harus menggunakan, katakan ke MUI, ya kan? Harus menggunakan surat menyurat dari lintas instansi. Nanti bisa menghubungi saya, akan saya sambungkan ke UPT PKM tempat teman-teman nanti minta surat jalannya lah, kira-kira gitu, surat pengantarnya. Tetapi saya secara pribadi tidak terlalu mensarankan itu, oke, ke instansi-instansi resmi, atau misalkan contoh yang paling gampang juga di situ tentang nilai-nilai agama. Ada salah satunya poin nomor 2 itu anti korupsi. Nah, anti korupsi misalkan Anda kan ingin mendapatkan data yang valid tentang koruptor di Kota Malang. Jangan salah, tahun berapa saya lupa, di Malang itu pernah terjadi OTT atau apa, 16 DPR, nggak tahu, saya tahunnya lupa, kira-kira mungkin 5 tahunan yang lalu, 4 tahunan yang lalu itu ada. Nah, kalau seandainya mau datang ke instansi seperti itu kan harus membutuhkan surat resmi. Nah, saya tidak terlalu mensarankan itu. Kenapa? Karena jeda waktu antara pertemuan 10, 11 sampai ke 15 katakan, itu kadang pengalaman sebelum-sebelumnya itu kurang waktunya. Kenapa? Karena terpotong oleh birokrasi. Katakan kita mengajukan surat untuk mendatangi instansi tersebut hari ini, bisa jadi minggu depan atau minggu depannya lagi baru jadi. Itu belum mengolah datanya dan sudah terlalu ribet birokrasinya. Toh juga ini adalah miniatur dari teman-teman sebagai kelak nanti membuat skripsi. Jadi jangan terlalu serius di awal, jangan terlalu ngoyo di awal. Nah, saran saya teman-teman untuk misalkan tema-tema pilihan ini Anda gunakan, misalkan Anda menyebarkan Google Form tentang isu toleransi agama, misalkan di generasi Anda, generasi muda itu seperti apa, Anda bikin Google Form, Anda sebarkan ke teman-teman Anda, lintas fakultas kalau bisa, syukur-syukur ada lintas universitas. Anda punya teman kosan misalkan dari Unisma, ada teman lagi dari UGM, dari dari UIN, kemudian dari Unmer, dan seterusnya. Nah, silakan untuk mengisi itu agar data yang Anda sajikan, misalkan Anda meneliti tentang pemahaman toleransi agama di kalangan mahasiswa Malang tahun ajaran 2024-2025, generasi baru gitu misalkan. Seperti apa? Nah, itu data Anda akan lebih valid ketika data yang Anda sampaikan berasal dari banyak sekali sumbernya, gitu ya.
atau misalkan di fakultas Anda sajalah, nggak jadi masalah. Yang pasti ini riset by data gitu ya, tidak karangan asal-asalan saja, itu poinnya. Nah, masuk ke pertanyaan saya tadi, bahwa ada tadi apa, Pancasila, mata kuliah Pancasila. Nah, ini saran saya, oke, saran saya. Anda kerjakan satu, tugas ke mata kuliah Pancasila itu, gunakan juga ke mata kuliah yang saya ajar, mata kuliah agama ini. Tinggal Anda ganti timeline-nya saja, template-nya saja. Misalkan, Anda membuat tentang video, nanti luarannya akan saya sampaikan, luarannya, output-nya Anda membuat video, kemudian Anda membuat video tersebut digunakan untuk tugas mata kuliah Pancasila misalkan. Nah, tinggal ganti aja tuh Pancasilanya itu ganti gunakan, agama Islam, tulisan nama dosennya pastinya. Itu saja. Isinya sama 100% no problem untuk mata kuliah saya. Oke? Saya sendiri tidak menjadi masalah untuk seperti itu dan itu memang dibolehkan di, tugas ini, mata kuliah tugas ini, TBL ini, Team Based Learning ini. Oke ya? Gitu. Jadi Anda mengerjakan satu tugas untuk 2 mata kuliah, terutama di mata kuliah saya tidak menjadi masalah. Oke. Ini 9 tema ini tentunya Anda boleh, boleh kembangkan juga. Misal kan di sini tidak ada tentang isu toleransi, isu kemanusiaan, lebih spesifik lagi tentang isu Palestina misalkan, kan tidak ada. Ya kan? Nah, Anda mau mengangkat isu Palestina, misalkan seberapa relate isu Palestina dengan generasi anak muda, atau seberapa berefekkah gerakan boykot itu, atau seberapa care generasi muda itu tentang isu Palestina. Apakah ini dianggap isu pinggiran, ataukah ini dianggap isu yang sama-sama kita rasakan, isu kemanusiaan, apakah ini isu keagamaan dan lain sebagainya. Silahkan Anda elaborasi tema-tema ini. Ya, tentunya misalkan tentang tema Palestina, jangan berkata bahwa ini adalah tidak, oke secara langsung kita tidak ada urusan gitu kan, atau juga negaranya sangat jauh dari negara kita. Tetapi, setidaknya isu kemanusiaan kita bisa masuk. Kita masuk dari sisi kemanusiaan, bagaimanapun juga mereka manusia dan kita manusia. Justru ada pertanyaan besar di kepala kita ketika, Anda misalkan ada orang menendang hewan peliharaan Anda, katakanlah kucing, Anda marah-marah, Anda sinis dan seterusnya. Sedangkan ada jenis manusia yang sama di belahan bumi yang tempat kita hidup bersama, di bawah oksigen yang kita hidup sama-sama ini, ada yang untuk hidup saja susah. Nah, itu kan rasa kemanusiaan kita setidaknya harus tetap muncul gitu dari isu Palestina itu. Nah, tetapi tentang isu Palestina, katakan bagaimana generasi muda itu melihatnya. Apakah ini, isu elit global saja, mungkin lebih menarik lagi isu, tarif Trump misalkan, perang dagang antara China dan Amerika mungkin, itu lebih menarik bagi teman-teman, tetapi itu kita bisa masuk di sana. Oke. Ya, saya kira jelas itu ya untuk, tema-temanya. Silakan Anda caption ini, Anda screenshot atau Anda, tandain, silakan ya. Ini contoh-contohnya. Kemudian saya akan masuk ke output-nya, keluarannya. Berapa ya? Oke. Halaman berapa ya? Saya lupa sebentar. Oke, ini. Halaman ke-17. Baik. Nah, output
atau luaran dari proyek ini ada 3 jenis. Pertama video, kemudian infografis, kemudian yang terakhir adalah artikel. Nah, dalam satu kelas pernah saya jumpai kelasnya itu sepakat untuk menggunakan satu project, disamakan semua gitu. Misalkan dulu saya pernah mengajar semua seperti itu, misalkan saya kembalikan semuanya ke teman-teman. Nyamannya di seperti apa. Nah, akan tapi 3 jenis ini ada kriterianya masing-masing. Yang pertama video. Untuk video ini anggotanya nanti teman-teman maksimalnya 5 orang. Oke. Maksimalnya 5 orang. Terus durasinya itu ada spesifikasinya, ketentuannya juga pastinya konten tersebut tidak berbau sara dan tidak berbau pornografi. Kemudian untuk infografis anggotanya itu maksimal 3 orang. Oke. Maksimal 3 orang. Kemudian ada desainnya seperti apa, kemudian estetikanya seperti apa, kriteria dan penilaiannya. Yang kemudian artikel ini juga maksimal 3 orang, tentang EYD-nya seperti apa dan seterusnya dan seterusnya. Bisa Anda baca di halaman ke 17, 18 ini. Nah, dari tiga luaran pilihan ini silakan Anda pilih salah satunya, apapun itu, atau Anda mau disamakan, terserah, saya kembalikan kepada teman-teman. Yang perlu dicatat adalah timeline-nya. Timeline pengerjaannya, sekali lagi kita ini adalah pertemuan ke-10. Oke. Pertemuan ke-10. Pertemuan ke-11 pekan depan itu pertemuan yang saya harap teman-teman sudah terbentuk kelompoknya, sudah terkonsep mau membuat infografis kah, artikel kah, atau video kah, itu terserah. Oke. Itu tidak ada arahan khusus dari saya harus membuat apa. Ya kalau bisa diseragamkan, oke, malah enak, penilaiannya gampang gitu. Nggak carut-marut ini A ini dan terusnya. Kalaupun beda-beda nggak jadi masalah juga. Pertemuan 10 itu sudah terbentuk dan seterusnya. Saya minta proposal dari penelitian yang akan Anda gunakan, baik itu infografis, artikel, atau video. Nanti apa yang objek yang Anda teliti itu apa, misalkan tadi isu tentang toleransi, pemahaman toleransi di generasi muda, itu di mana, lingkupnya apa, dikatakan di fakultas Anda, FPIK, atau di macam-macam fakultas di Universitas Brawijaya, atau degradasi moral, misalkan yang kemarin kasus-kasus viral, pemahaman generasi muda itu seperti apa atau bagaimana, dipersilahkan saja ya. Pertemuan ke-11 pertemuan ke-12 itu nanti saya minta logbook-nya. Logbook itu di sini ada contohnya. Logbook itu timeline dari pengerjaan, laporan dari pengerjaannya itu. Jadi sudah sampai mana? Nah, ini catatan lapangan. Ini contoh seperti nah, misalkan gini, contoh logbook, ya. Jadi Anda logbook itu melaporkan secara simpel laporan perkembangan pengerjaan tugas Anda gitu sampai mana, katakan tanggal 8 bulan 4 itu 8 bulan 4 2018 survei level pondok pesantren untuk melihat pola pendidikan dan agama. Jadi kalau ini contohnya survei lapangan di suatu instansi di pondok pesantren sekitaran Malang. Kalau misalkan ada saudara atau pesantren tersebut, nggak usah mas, nggak usah pakai surat menyurat, udah langsung datang. Artinya Anda tidak terpotong waktu tadi seperti birokrasi di awal saya sampaikan. Itu ya, ini pertemuan ke-12. Baik, jelas. Pertemuan sudah mulai mengumpulkan hasil. Di pertemuan 13 dan 14 ini kemungkinan saya akan masuk kelas secara offline. Insya Allah offline. Kalau tidak ada halangan, misalkan ada informasi tambahan dari UB untuk melaksanakannya secara daring, saya tidak tahu, barangkali seperti itu ya.
Nah, misalkan ada seperti itu nanti kita online tentunya. Tapi insya Allah offline di pertemuan 13 atau 14. Ke-13 ini nanti kita presentasi dari masing-masing kelompok yang sudah mengerjakannya. Oke. Kemudian pertemuan ke-14 ini adalah final dari pengumpulan dan presentasi masing-masing kelompok. Pertemuan 15 seperti yang saya sampaikan di awal ini pertemuan ekstra atau kalau misalkan mau digunakan untuk penyampaian materi di luar RPS, it's okay. Jelas ya? Nah, yang penting dari pertemuan dari kelas TBL ini atau kelas project ini, saya harapkan tidak ada satupun di antara teman-teman yang bahasa saya titip absen, ya, titip absen terhadap temannya. Katakan Anda ingin menggunakan luaran berupa infografis yang beranggotakan 3 orang, karena dulu pernah terjadi 3 orang, yang mengerjakan hanya 1 orang saja. Yang duanya tidak ikut andil dan dia hanya tadi istilahnya titip absen saja. Nah, jangan sampai. Saya pastikan insya Allah kalau seandainya teman-teman selesai beres di permasalahan proyek ini, tidak ada laporan yang merasa dirugikan dan seterusnya, insya Allah Anda pasti lulus mata kuliah yang terusnya mata kuliah yang saya ajar, ya kan? Kenapa? Karena secara penilaian proyek ini bobotnya adalah 50%. Artinya apa? Ketika Anda tidak punya problem di sini, 50% itu pasti Anda lulus dari mata kuliah ini. Adapun UTS dan UAS itu masing-masing 20%. Artinya Anda sudah mengantongi 50%, yang artinya sekali lagi itu pasti lulus. Ya, tinggal tambahan dari UTS dan UAS kemudian kehadiran, presensi dan lain sebagainya. Gitu ya. Sekali lagi semoga tidak ada. Nah, selanjutnya pertemuan minggu depan, pertemuan ke-11, 12, 13, terutama 11 dan 12, ini mungkin saya sendiri tidak ada kelas baik online atau offline. Nah, terus gimana Pak? Saya minta laporan saja tadi proposal, kemudian pekan lanjutnya adalah ini logbook, Anda laporkan saja via WhatsApp ke saya masing-masing perwakilan dari kelompok. Misalkan kelompok A, anggotanya A, B, C, D mengerjakan ini, progres kita seperti ini. Nah, itu nanti akan menjadi pengganti dari presensi Anda. Ketika kelompoknya itu presensinya katakan laporan kepada saya tertib, otomatis anggotanya juga presensinya tertib. Oke. Kalau misalkan tidak ada yang melaporkan entah alasan apapun itu atau misalkan alasan seperti tadi temannya tidak suportif, dia hanya titip absen saja, tetap nanti ketika tidak ada laporan tetap ketiganya kelompok tersebut atau anggota kelompok tersebut akan saya alpa, oke ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak laporan mingguan dalam 2 pertemuan khususnya ini ya. 13, 14 insya Allah saya masuk. Kalau seandainya ada laporan misalnya Pak, tapi teman saya nggak ikut membantu, ya nggak apa-apa. Anda laporkan saja, Anda sebagai catatan akhir saja nanti ketika ada ngisi presensi Anda tetap lapor. Dan dengan orang-orang yang tanda kutip tadi titip absen saja. Anda harus tetap melaporkan ke saya sebagai pengganti presensi kita, sebagai pengganti kelas kita. Seperti itu ya. Baik, sampai sini dulu. Ada yang mau disampaikan atau kurang paham, dipersilakan. Monggo. Terkait proposal, Pak. Itu Ya, apa? gimana? Isinya apa aja dan apakah ada template-nya, Pak? Makasih, Pak. Oke, baik. Untuk proposal, logbook, dan lain sebagainya nanti akan saya kirimkan contohnya di kelas-kelas yang saya ampu sebelum-sebelumnya. Akan saya kirimkan sebagai contoh saja. Tapi jangan ini juga ya, semester kemarin saya mendapatkan di FISIP. Harus saya sebut biar tidak menjadi fitnah. Di FISIP itu saya kasih contoh
logbook, kasusnya di waktu itu di logbook. Begitu juga saya kira tapi yang nyata sekali itu di logbook. Baik di logbook atau di proposal, dia nge-copy paste, contoh yang saya kirimkan itu. Nah, itu kan konyol sekali gitu loh. Itu kelas apa, tahun berapa, dia tidak mau mengerjakan, dia gunakan itu untuk sebagai laporan kepada saya. Nah, akhirnya mau tidak mau ya seperti yang saya sampaikan, ketika Anda beres masalah project ini insya Allah oke gitu untuk penilaian. Tapi ketika ada laporan seperti titip nama atau copy paste yang tidak etis gitu kan, ya mohon maaf ketika ekspektasi penilaian Anda terhadap mata kuliah yang saya bawakan tidak sesuai. Karena satu, menurut saya itu cacat secara etika, di mana Anda dan Anda semua itu kan masih mahasiswa dan itu tugas bersama. Ketika Anda mempekerjakan teman Anda dan Anda hanya berpangku tangan itu sudah cacat secara etika. Moralnya sudah cacat karena Anda sudah bosi gitu loh terhadap teman Anda. Sedangkan itu adalah pekerjaan bersama. Itu ya. Nanti yang jelas Mas Rozi insya Allah akan saya kirimkan contohnya ya insya Allah. Baik, ada yang ya yang pasti proposal seperti apa ya? Seperti proposal pada umumnya. Mungkin di semester sebelumnya juga Anda sudah dapatkan itu eh, ya judulnya apa, ini tentang apa, kemudian manfaatnya apa, ya kira-kira seperti itu. Ibu Pak, terima kasih. Oke. Oh ya, kenapa misalkan tanya Pak, kenapa kok nggak ada kelas di pertemuan? Karena gini, yang tujuannya adalah yang penting teman-teman mengerjakan. Saya tidak butuh hasil akhirnya baik atau buruk. Menurut saya semuanya baik, asalkan prosesnya dilakukan dengan baik. Prosesnya dengan baik, ya tadi, ini tanggung jawab bersama, lakukan bersama. Itu. Kalau misalkan Pak editing saya masih kasar Pak, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Atau Pak saya bikin template untuk apa infografisnya kok dari Canva, nggak jadi masalah. Bagi saya tidak jadi masalah. Tahu saya menggunakan AI Pak, nggak jadi masalah. Yang penting sekali lagi proses Anda mencapai sana itu sudah bagus. Anda benar-benar melakukan riset, Anda ada datanya, itu sudah sangat bagus sekali. Oke, silakan ada yang mau lainnya, mau ditanyakan, disampaikan, dipersilahkan. Bingung. Oh, sama dulu. Udah, emang. Silakan. Pak, udah, Pak. Pak, Ustadz, udah, Pak Ustadz. Ya. Ada yang mau disampaikan? Cukup? Insya Allah cukup Pak. Baik. Sudah jelas ya yang saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan sudah cukup. Saya masuk ke presensi.
Bentar. Meet kita puluh 27. Ini saya ya. Oke, saya tidak usah punya sinyal lemot ya. Kita ingat nggak ada berapa kita mahasiswanya itu? Ininya presensinya 38. Ada 38, Pak. ada beberapa yang nggak hadir ini. Ini jumlahnya 36, 35, 3 orang saja kalau kita. Oke, baik. Oh, 39 Mas malah. Baik, Muhammad Rizky ada? Muhammad Rizky. Oke. Naila Ayu. Hadir, Pak. Naila Ayu ada? Hadir, Pak. Muhammad Farihul Amin ada? Hadir, Pak. Hadir. Rahman Syah Mauro. Oke. Balkis Nisa. Hadir, Pak. Balkis Nisa ada? Hadir. Muhammad Hanan. Hadir, Pak. Mandita Jalu. Hadir, Pak. Maulana Febi. Hadir, Pak. Aisyah Nur Hasan. Hadir, Pak. Dikta Novaldo. Hadir, Pak. Nasiruddin Albani. Hadir, Pak. Temanya tentang apa? Misalkan Anda cukup Google Form tadi, misalkan tentang isu toleransi di kalangan teman-teman muda. Anda misalkan cukup menggunakan Google Form, oke. Atau Anda harus menggunakan wawancara, monggo. Misalkan tentang dengan instansi terkait atau dengan orang mau menggunakan datanya cukup dari internet, misal tentang efek boykot terhadap produk Israel. Nah, itu seperti apa? Itu kan bisa Anda gunakan dari data-data yang ada di internet. Yang penting teman-teman mendapatkan datanya dan itu bisa terverifikasi dan bisa terkonfirmasi. Itu saja. Apakah bentuknya wawancara, Anda mendapatkan sumber tersebut, apakah Anda dari data ataukah Anda dapatkan dari literasi, Anda datang ke
apa namanya, ke perpustakaan, nggak jadi masalah. Gitu ya Mas ya? Oke Pak, terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Mungkin cukup, Pak. Baik, yang saya ingatkan kembali, oke, nanti malam saya mohon untuk sudah mendapatkan informasinya terkait bahwa teman-teman mau diseragamkan atau sesuai preferensi masing-masing. Oke, untuk tugas kerjakan dan sudah terbentuk pastinya kelompoknya dan mau seperti apa yang Anda kerjakan. Di pekan depan itu sebagai pengganti presensinya adalah teman-teman mengirimkan proposal dari masing-masing tugas yang akan dikerjakan. Ya, kemudian minggu depannya adalah logbook. Insya Allah secepatnya akan saya kirimkan contoh dari masing-masing baik logbook atau dari proposalnya. Gitu ya. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Saya izin lab ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Bapak.